Nah, dinamika politik hingga saat ini masih sangat-sangat cair, tapi bagaimana dengan peluang-peluang yang dilakukan pada saat ini ya untuk koalisi juga. Nah, kalau berbicara mengenai sistematika ataupun hitung-hitungan lah paling tidak Mas Ipang, sejauh ini kans besar dari Kaesang ini kepada Pilkada Jakarta atau Jawa Tengah ya, notabene memang banyak sekali yang sudah mengenalnya. Ya begini Mbak Sira, memang sebenarnya dalam konteks pilkada tetap ada KPI ya, keperforman indikator yang alat ukurnya nggak bisa asumsi, persepsi, pikiran liar. Harus terukur, harus dikalkulasi, dihitung ulang, dicermati. Itulah mengapa saya lihat memang tangan dingin Pak Jokowi ini kan nggak pernah ada rekam jejak kalah ya. Biasanya pasti dia akan main di injury time last minute dan dia ukur semua persoalan ini apakah Kaesang nanti akan di Jateng atau di DKI. Dan itu tentu beliau sangat detail biasanya, potensi-potensinya, di mana kans paling besar, apakah di Jateng atau di DKI Jakarta. Nah, yang pasti tadi hari ini kan per hari ini restunya udah keluar, berarti kemungkinan Kaesang udah hampir dipastikan akan berlaga di DKI dan di Jawa Tengah. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau kita mencermati munculnya Baba Alun Kaesang, ini kan sang penantang yang udah saya harapkan memang ada sang penantang Anies. Karena sebelum ini saya lihat seperti kotak kosong. Kecuali ada waktu itu RK pun masih seperti saya lihat masih ragu, ibarat nyembeli bebek tapi masih nyembeli bebek masih ragu nih. Karena kalau bebeknya disembeli ragu, bebeknya yang terbang kan itu. Masih ragu-ragu karena menghitung ulang lagi Jawa Baratnya. Sepertinya kan di Jawa Barat ya, gitu ya. artinya nampaknya ini bola panas yang dibilang tadi saya diskusi sama Bang Dede, ini bola panas yang dilemparkan oleh Gerindra atau oleh Golkar atau oleh partai lain bahwa memang nampaknya Golkar ingin tetap Ridwan Kamil ada di Jawa Barat. Nah, sehingga disiapkanlah oleh Golkar disodorkan nama baru, pasangan baru. Dan ini kan bukan press open tapi the power of kepepet, bukan the power of kepepet, kejutannya luar biasa. Ketika muncul nama Kaesang Sepusyotoning sebagai gubernur dan Baba Alun sebagai wakil gubernur. Nah, ini akan disiapkan. Kemarin kan ada pertanyaan, siapa lawan tanding yang sebanding melawan Anies? Siapa yang berani melawan Anies? Nah, ini muncul nama dari Golkar. Tapi Ridwan Kamil di skip dulu, digeser lagi ke Jawa Barat, dimajukanlah pasangan simulasi ini, Kaesang, Baba Alun. Dan kemungkinan mungkin 1-2 hari ini akan keluar surat tugas atau rekomnya, saya nggak tahu akan keluar atau enggak dari Golkar. Artinya belum fix. keluar nih? Ya, sampai sekarang setahu saya belum, per hari ini belum. Nah, ini ada kemungkinan bahwa akan ada 2 peta menarik di Jakarta, yaitu Kaesang dengan Anies Baswedan. Nah, Kaesang itu merepresentasikan Kim, Koalisi Indonesia Maju. Anies merepresentasikan Koalisi Perubahan. Itu kan juga menarik sebenarnya, walaupun irisannya nggak inline. Kohabitasi koalisi kita pusat ke daerah. Tapi kan kelihatan tuh bahwa Pak Jokowi menyiapkan lawan tanding nih untuk melawan Anies. Karena kalau Anies maju di Pilkada DKI Jakarta, menang, ada kemungkinan batu loncatan itu tetap kepake, bahwa yang menang di DKI Jakarta lampunya tetap terang. Artinya punya kesempatan untuk bertarung di Pilpres. Nah, sementara ada juga yang dibilang tadi, Mas Dedek juga saya diskusi, bahwa pasangan Prabowo Gibran akan dibuat pasangan yang 2 kali periode gitu, tidak 1 periode. Nah, kemudian yang menarik di Jakarta, kita geser ke Jawa Tengah. Ini menarik, poin kedua. Jawa Tengah, nama-nama yang muncul yang kokoh itu kan ada Irjen Lutfi, kemudian ada Tajasin, ada kemudian Sudaryono. Ada beberapa nama termasuk Kaesang udah mulai dibicarakan. Jawa Tengah. Nah, ini kan menarik nama-nama ini. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Yaya Lutfi hari ini elektabilitasnya katanya bagus di Jawa Tengah hari ini, itu nggak bisa lepas dari tangan dingin Pak Jokowi juga, endorse-nya Pak Jokowi. Nah, termasuk tadi Mas Dedek juga diskusi saya bahwa PSI sejauh ini mesinnya berjalan untuk Yaya Lutfi, bukan untuk Irjen Lutfi. Sehingga bukan ke Kaesang. Tapi dengan adanya restu hari ini keluar, boleh di Jakarta, boleh di Jawa Tengah, ini artinya PSI juga akan menyusun strategi baru lagi. Seperti apa ke depan. Nah, artinya dalam konteks ini, di Jawa Tengah, potensi kansnya juga besar sebenarnya. Di DKI Jakarta, dia harus mengkalkulasi dengan Anies. Tapi kalau di Jawa Tengah dianggap mungkin bagi Pak Jokowi ada kemungkinan lapangannya masih datar, karena hanya melawan Lutfi, gitu. Irjen Lutfi. Tapi Irjen Lutfi setahu kita juga orang yang kepercayaan Pak Jokowi, orang yang di-endorse Pak Jokowi dari lama gitu. Nah, konfigurasi di Jakarta untuk Kaesang dan juga Baba Alun ini sepertinya sudah semakin serius. Nanti saya ingin coba tanyakan lagi bagaimana sebenarnya latar belakang konfigurasi ini terjadi. Usai jeda kita akan bahas itu bersama dengan Mas Uki dan juga narasumber lain. Tetap di sini, Apa Kabar Indonesia Pagi.